Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karimah, nomor NIM 2505053, mahasiswa program studi S1 Kebidanan Universitas Karya Husada Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang bangun kesehatan daya tahan mental remaja dari gaya hidup sehat sampai dukungan teman sebaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Dedek. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan ya, nama Ibu Nurul Karimah, mahasiswa dari S1 Kebidanan Universitas Karya Husada Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini adik-adik ya, Ibu akan menjelaskan tentang kesehatan mental ya, dengan tema bangun daya tahan mental remaja dari gaya hidup sehat sampai dukungan teman sebaya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya supaya adik-adik ini mengerti tentang kesehatan mental ya. Ini tak kasih leaflet satu-satu, bisa dibaca, bisa dibuka ya. Oke, sudah diterima, boleh dibuka ya. Pintar. Jadi untuk daya tahan mental ini sudah pernah mendengar belum adik-adik ini? Belum. Oke, baiklah. Kali ini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi masa remaja adalah periode penuh perubahan baik fisik, emosi, maupun sosial. Perubahan ini wajar, tetapi sering membuat remaja lebih rentan mengalami stres, kecemasan, atau tekanan dari lingkungan. Karena itu, daya tahan mental atau resiliensi menjadi keterampilan penting agar remaja mampu menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan bijak. Nah, ini tadi kan Ibu bertanya ya, sudah pernah mendengar belum daya tahan mental? Nah, ini apa itu daya tahan mental? Daya tahan mental adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan, kegagalan, atau situasi yang membuat tidak nyaman. Nah, resiliensi bukan bawaan, tetapi dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari dan dukungan yang tepat. Nah, kemudian dari peran gaya hidup sehat dalam membangun resiliensi, apa saja? Yang pertama, tidur cukup dan teratur. Jadi otak remaja itu membutuhkan waktu untuk istirahat yang konsisten ya. Jadi harus tidur tepat waktu, butuh istirahat otaknya ya, jangan main terus ya. Nah, kemudian kurang tidur membuat emosi mudah meledak dan sulit fokus. Jadi kalau kurang tidur itu mudah emosian ya. Nah, kemudian aktivitas fisik harian, contohnya apa? Berjalan, bersepeda, olahraga ringan 20-30 menit. Nah, terbukti menjaga kesehatan otak dan menurunkan stres. Kemudian tubuh yang aktif mendukung pikiran yang lebih stabil. Nah, selain itu apa saja dari peran gaya hidup sehatnya? Pola makan seimbang. Nah, nutrisi berpengaruh langsung pada suasana hati dan energi. Kemudian biasakan sarapan, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis yang berlebihan. Adik-adik sarapan nggak biasanya kalau pagi? Sarapan. Oke, bagus, alhamdulillah. Harus dibiasakan sarapan pagi ya. Nggak boleh kalau nggak sarapan, apalagi mau sekolah, mau aktivitas ya. Kemudian batasi gawai dan media sosial. Gawai itu apa? Tahu nggak? Gawai itu gadget, HP ya. Jadi dibatasi pemakaian HP-nya ya. Konsumsi media yang terlalu intens
atau terlalu sering dapat memicu perbandingan sosial dan kecemasan. Sediakan waktu bebas gawai, misalnya 1 jam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu minimal 1 jam HP-nya harus diletakkan, nggak boleh main gadget lagi ya. Jadi otaknya itu harus istirahat. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan emosi? Dari mengenali, menerima, dan merespon dengan sehat. Jadi remaja itu perlu belajar mengenali perasaan sendiri seperti marah, kemudian sedih, cemas, dan kecewa. Sudah bisa merasakan apa belum? Kayak sedih, cemas, kecewa, sudah tahu rasanya seperti apa? Sudah. Jadi harus bisa mengontrol emosi. Kemudian langkah sederhana untuk mengelola emosi. Yang pertama, tarik nafas dalam ketika emosi memuncak. Bagaimana caranya? Tarik nafas dalam seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik ini lagi emosi, misal emosi sama ibu, emosi sama teman, tarik nafas. Jangan sampai emosinya berlebihan ya. Kemudian jeda sebelum merespon. Misalkan nih, ibu guru marahin nih, ngasih nasihat, ternyata adik-adik ini emosi. Jadi sebelum merespon ibu guru ya, sebelum menjawab, nah contohnya tadi tarik nafas dulu, jangan langsung menjawab. Nanti kalau langsung menjawab, apa yang diucapkan nanti terbawa emosi ya. Nah, kemudian ekspresikan perasaan dengan kata-kata. Contohnya seperti apa? Misalkan adik-adik lagi sedih, ya ungkapkan saja perasaan sedihnya seperti apa, seperti itu ya. Kalau senang ya diungkapkan ya, jangan dipendam, jangan meluapkan emosi, bicara dengan baik. Kemudian gunakan jurnal untuk mencatat hal yang membuat stres. Bisa, misalkan nulis-nulis di buku. Punya nggak buku harian atau buku diary? Punya. Bisa nulis-nulis tuh di situ, isi hatinya seperti apa. Lagi sedih, lagi marah, apalagi senang, boleh dicatat di situ, ditulis ya. Nah, kemudian dukungan teman sebaya. Jadi dari adik-adik ini punya ya teman-teman. Banyak nggak temannya? Banyak, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang seumuran, sebaya itu sangat penting dukungannya ya, dari support teman itu ya. Jadi remaja ini cenderung lebih dekat dengan teman sebaya ya. Adik lebih dekat dengan siapa? Dengan teman apa dengan ibunya? Ayo. Keduanya, iya betul. Jadi sehingga komunitas atau kelompok teman dapat menjadi sumber kekuatan. Jadi kalau misalkan adik ini lagi ada sesuatu, mau mengungkapkan sesuatu, kan kadang milihnya sama teman dulu ya. Teman sebaya, teman seumuran, bisa teman sekelas, bisa teman yang teman akrab ya. Ada kan seperti itu ya. Bisa ngomongnya sama teman dulu, bukan sama ibu dulu ya. Nah, kemudian bagaimana teman sebaya membantu resiliensi? Memberi ruang aman untuk berbagi cerita. Kemudian menjadi pendengar tanpa menghakimi. Kemudian memotivasi saat menghadapi tantangan, mengurangi rasa kesepian, kemudian menjadi role model perilaku yang sehat. Jadi kalau punya teman itu harus menjadi role model, contoh yang baik ya, buat teman-temannya ya. Jangan memberikan contoh yang jelek ya. Jadi harus saling memberi dukungan, memberi support sama teman. Jangan malah lagi sedih, habis itu
di pojok-pojokkan atau malah dibully seperti itu nggak boleh ya. Jadi peer support terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan menurunkan resiko stres berkepanjangan pada remaja. Kemudian, kapan remaja perlu mencari bantuan profesional? Jika emosi atau stres mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti sulit tidur berkepanjangan, jadi susah tidur ya. Kemudian sedih atau cemas lebih dari 2 minggu. Kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, jadi males-malesan. Kemudian sama hobinya itu nggak suka lagi. Kemudian mau ngapa-ngapain, mau melakukan aktivitas, mau belajar, mau apa itu males, nggak mau ya. Kemudian muncul pikiran untuk menyakiti diri, misal mau menyakiti diri, misalnya mau bunuh diri, kemudian mau apalah, pokoknya ingin menyakiti diri sendiri itu tidak boleh. Jadi jika ada tanda-tanda seperti itu, yang tadi apa? Sulit tidur berkepanjangan, jadi hampir tiap hari itu susah tidur. Kemudian sedih, cemas, ya tiap hari itu rasanya sedih, cemas, bingung ya. Nah itu kemudian muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, kemudian kehilangan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari, itu tanda-tandanya gimana? Harus apa? Mencari bantuan ya. Maka remaja perlu bercerita kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya untuk mencari bantuan tenaga kesehatan. Jadi jika ada salah satu dari tanda-tanda yang tadi ya, ada rasa yang tadi, jadi harus bicara sama orang tua atau orang dewasa yang dianggap dipercaya. Kemudian nanti bisa konsultasi ke tenaga kesehatan seperti itu nggih. Jadi pesan dari apa yang Ibu sampaikan ini, daya tahan mental bukan tentang menjadi kuat tanpa menangis, tetapi tentang mampu menghadapi tantangan dengan dukungan, kebiasaan sehat, dan suasana hati yang terkelola. Gaya hidup sehat memberi pondasi, teman sebaya memberikan dukungan. Keduanya membangun remaja yang lebih kuat, tangguh, dan siap berkembang. Nah, itu pesan utama yang bisa disampaikan dari materi yang dijelaskan Ibu pada hari ini. Nah, dari yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, gantian Ibu yang mau bertanya, oke? Nah, tadi Ibu kan udah menjelaskan bagaimana cara mengelola emosi. Contohnya apa? Ayo, satu. Contohnya apa cara mengelola emosi? Tarik nafas. Jeda sebelum merespon. Oke, pinter. Ekspresikan perasaan dengan kata-kata. Bagus, alhamdulillah adik-adik sudah bisa memahami, mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, baiklah, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.